Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kembali kita diberikan nikmat kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan di tempat terbaiknya di Masjid Al-Azhar Jaka Permai Bekasi. Dan saat lagi jamaah yang dirahmati Allah, brother dan sister yang ada di sini, kita akan menyimak bersama kajian dari Sinergi Bekasi di kajian Islam akhir pekan ini, hari Sabtu 7 Maret 2020, yang mengambil tema adalah kesempatan kedua, di mana seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya melalui flyer, poster dan segala macamnya, kita nanti akan menghadirkan dua guru kita yang tentunya juga akan sangat-sangat bermanfaat ilmunya, kemudian bisa diambil banyak sekali ibroh dan pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya. Brother sister yang ada di sini juga sedikit bercerita, ini merupakan kajian dengan tema yang spesial, kesempatan kedua. Dan untuk itu jamaah yang ada di sini, dengan takbir bersama-sama kita mengundang guru-guru kita yang terhormat. Beliau adalah Ustadz Rahmat Putih LCMA dan juga Abangda Jody Super Bejo. Takbir! 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 Beliau adalah guru-guru kita yang alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Hari ini semuanya bisa ketemu dengan sahabat-sahabat, brother dan sister Filah di Bekasi, di Masjid Al-Azhar Jaka Permai Bekasi. Nah, kita akan memberikan pertanyaan di awal gitu ya, untuk beliau berdua sebelum nanti masuk ke sesinya Ustadz. Pertanyaan yang pertama, melihat banyaknya anak muda terutama gitu ya Ustadz Bang Jody, yang kehidupan masa lalunya cukup dibilang ugal-ugalan gitu kan. Kalau dari pengamatan Ustadz dan juga Bang Jody, seberapa banyak sih yang akhirnya masih punya kesempatan kedua untuk bertobat kepada Allah? Ini dari kacamata masing-masing aja ya. Ya, tapi semua manusia diberikan peluang selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat khususnya pemuda dan pemudi Indonesia pada saat ini, mereka punya peluang sangat besar untuk menggapai kesempatan kedua itu. Kenapa? Karena hari ini lingkungan kita sudah sangat mendukung untuk itu. Ya, mungkin itu jawaban singkatnya. Jadi faktor lingkungan sudah sangat mendukung ya. Sayang sekali kalau sudah ada dukungan dari faktor lingkungan, ini kesempatan nggak diambil, disia-siakan begitu aja. Sayang banget ya Ustadz ya. Baik. Dan kesempatan yang pertama yang akan saya berikan adalah kesempatan kepada guru kita, Ustadz, mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang kesempatan kedua. Nanti dari teman-teman bisa mengambil ibroh atau juga pelajaran-pelajaran dari beliau, yang tentunya kalau ada yang nggak nyangkut ya, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. 20 menit, Masya Allah. Mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat berbahagia sekali ya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya boleh menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW
tentang tanda orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Ya, jadi di antara tandanya itu apa? Idza aradallah bi'abdihi khairan ista'malahu, kata Rasulullah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu baik, ya, maka Allah akan pekerjakan dia. Ista'malahu. Maka sahabat ketika itu nanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memperkerjakan seorang hamba? Ya. Bagaimana? Maka Rasulullah pun menjawab, "Yuwafiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah akan jadikan dia sibuk. Ya, Allah akan jadikan dia sibuk dengan apa, Pak? Dengan amal soleh sebelum dia meninggal. Masya Allah. Artinya saat ini kita sedang apa, Pak? Kita sedang beramal soleh, insya Allah, Pak, ya. Ya. Artinya apa? Ada orang-orang yang hari ini, ya mungkin mereka sedang beramal salah. Karena lawan kata dari amal soleh adalah amal salah. Maka bersyukurlah kepada Allah, Pak. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan apa? Allah jadikan apa yang kita lakukan hari ini dari amal soleh tersebut sampai benar-benar sebelum meninggal kita masih dalam keadaan seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sangat terkait dengan al-ya'su atau putus asa. Ya. Jadi orang-orang yang putus asa biasanya dia merasa tidak ada lagi kesempatan kedua dalam hidupnya. Dan putus asa itu di dalam Islam merupakan salah satu dosa besar. Artinya dosa yang tidak terhapus dengan hanya kita mengerjakan sholat atau istighfar saja. Tapi kalau dosa besar itu harus apa? Harus ada ritual khusus namanya. Ya, ritual khususnya apa? Ya, taubatun nasuha. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil dengan sholat isya tadi misalnya, atau tadi sholat maghrib, atau tadi kemarin ya, sholat Jumat, maka itu sudah terhapus dengan sendirinya. Karena Rasulullah mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffaratun lima bainahuma. Ya, idza ijtanaba al-kabair. Jadi kata Rasulullah, dari solat satu ke solat yang lainnya, artinya solat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau tadi sebelum Isya ada yang melakukan dosa kecil, maka begitu selesai sholat Isya, sholat Isyanya ya sesuai dengan yang dituntut oleh syariat, rukun, syarat, ya semua terpenuhi, maka apa? Semua dosa tersebut gugur. Tapi kalau dosa besar tidak. Dosa besar apa? Harus melalui ritual khusus, yaitu taubatun nasuha. Nah, salah satu dosa besar itu adalah al-ya'su, yaitu putus asa. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah katakan di dalam surat Yusuf ayat 87, ya, yang buka Quran atau yang bawa Quran bisa sambil tadabur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tai'asu min rauhillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, kata Allah. Sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali siapa, Pak? Kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang merasa dia tidak punya lagi kesempatan kedua ketika dia menjalankan atau melakukan kemaksiatan, ya,
maka ketahuilah berarti hampir sama dia dengan orang kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 56, ya. Apa firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 56? Allah katakan, ya, man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun, ya, wa ma yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya. Ya, benar gak ayatnya begitu? Surat Hijr ayat 56. Ya. Jadi itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ma yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah orang yang berputus asa dari siapa, Pak? Dari rahmat Allah kecuali dia orang-orang sesat. Jadi kalau enggak kafir, sesat itu saja. Orang yang menganggap tidak ada lagi kesempatan kedua di dalam hidupnya sebelum dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita merasa sudah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tanda taufik Allah itu adalah disibukkan atau dipekerjakan oleh Allah dengan amal soleh, ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi ketika kita menemukan ada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin dia masih, ya, berada di jalan yang salah, perbuatannya perbuatan yang salah, maka kita ajak dia untuk apa? Untuk ikut bersama kita menjadi orang-orang yang beramal soleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita sudah menjadi orang yang bertobat kepada Allah, tapi tiba-tiba nanti, karena kan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu masa depan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Isra itu, Pak, terkait keteguhan ke depan itu tidak ada yang bisa menjamin. Saya, mungkin juga ustadz kita, antum, semuanya tidak ada yang bisa menjamin apakah besok masih bisa beramal soleh atau tidak. Karena yang meneguhkan itu siapa? Allah. Allah katakan di dalam surat Isra ayat 74. Ya, yang bawa Quran bisa buka lagi, ya. Apa kata Allah? Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau kami tidak meneguhkanmu, dan khitabnya itu kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad soleh apa tidak, Pak? Soleh kan itu, ya. Tapi Allah katakan kepada beliau, kalau seandainya engkau tidak kami teguhkan, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka sungguh kamu akan apa? Akan condong kepada mereka dengan sedikit. Masya Allah. Makanya saya katakan apa? Kita nggak tahu ke depan, Pak. Apakah kita akan menjadi pelaku maksiat atau tetap menjadi apa? Orang yang dipekerjakan oleh Allah dengan amal soleh. Makanya sering ada doa, Pak, ya. Di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub. Kan gitu kan? Ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Ya. Tsabbit, teguhkan. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Karena kalau Allah condongkan, ya sudah. Bahkan juga ada doa di dalam surat apa itu? Surat Ali Imran nih, Pak, ya. Apa kata Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah. Ya Rabb,
Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau lencengkan lagi. Karena ada kan Pak ya? Ya di awal-awal hijrah dulu Masya Allah penuh. Ya ini pilihan Allah Pak. Masya Allah. Di awal-awal hijrah sudah berapa tahun Pak hijrah? Program hijrah sudah lama sekali kan? Sudah 5 tahun ya Pak ya? Bagaimana awal-awal giroh pemuda-pemuda Islam ketika itu? Masya Allah berkumpul begitu banyak orang kan gitu ya? Tapi kemudian ada yang bertahan. Ada yang kemudian apa? Ada yang kemudian turun. Bahkan ada yang kemudian balik arah Pak. Dia kemudian menjadi orang yang menyerang orang-orang yang hijrah. Ini lebih parah lagi nih. Makanya saya katakan tadi apa? Yang maha meneguhkan itu adalah Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah sering mengatakan apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan lencengkan lagi. Rabbana la tuzigh. Jangan lencengkan lagi. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau apa? Setelah engkau berikan taufik kepada kami. Hadaitana. Karena hidayah itu ada 2 kan? Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu ya Al-Quran, Sunnah, semua yang ada di alam semesta ini, termasuk Ustadz kita, ini hidayah irsyad untuk kita. Artinya apa? Beliau bisa menunjukkan kepada kita, aku dulu pernah begini dan sekarang begini. Sehingga apa? Kita semua bisa menjadi pengambil ibroh dari jalan hidup beliau misalnya. Hidayah irsyad namanya. Al-Quran, Sunnah, dan semua yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Ada taufik. Tapi taufik ini tidak diberi kecuali hanya kepada yang dikehendaki oleh Allah. Dan di antara tandanya apa tadi Pak? Disibukkan dengan amal soleh. Makanya begitu kita merasakan hari ini, taufik itu sudah masuk kepada diri kita, minta kepada Allah, ya Allah jangan lencengkan lagi ya Allah. Jangan lencengkan lagi ya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau jatuh juga, melenceng juga, lalu bagaimana? Apakah aku tetap kemudian bertahan dalam kejatuhan itu? Atau aku bangkit lagi? Kan gitu kan? Kalau sudah ada mungkin 5 tahun yang lalu mengenal semangat pemuda-pemuda untuk hijrah, sekarang jatuh, sekarang hilang semangatnya, apakah aku kemudian bertahan di dalam ketidaksemangatan itu, atau aku bangkit kemudian bergabung lagi dengan saudara-saudara ya aku selama ini yang berjuang di jalan Allah. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita pun merasa jatuh, dulu sudah bertobat dari setiap yang kita lakukan, sekarang kembali lagi, maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat lagi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus mengampuni manusia selama dia apa, Pak? Selama dia bertaubat. Seperti ya dalam sebuah hadis qudsi, Pak ya. Mungkin ini udah sering kita dengar. Apa hadis qudsinya? Ya, hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahqihi an rabbih ya. Jadi Rasulullah mengatakan apa-apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya ya. Jadi hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Rabb-nya, dari Allah. Jadi itu perkataan Allah. Nah, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi itu apa? Aznaba abdun zamban. Ya. Hambaku melakukan kesalahan, berdosa, melakukan dosa. Kemudian setelah dia melakukan dosa, faqala, hamba tersebut mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah. Tadi yang melakukan dosa siapa? Dia, hamba itu.
Kemudian setelah dia melakukan kesalahan, dia minta. Minta apa? Minta diampuni. Maka ketika itu Allah mengatakan, wa qala Allah Ta'ala, ya, aznaba 'abdi dzamban. Hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban. Ya. Fa'alima annahu rabban yaghfiru az-dzamba. Dia mengetahui bahwa dia punya Rob yang apa, Pak? Yang maha mengampuni. Fa'alima anna lahu rabb yaghfiru dzamba. Dia mengetahui. Ya. Jadi hamba yang melakukan kemaksiatan tadi, hamba yang melakukan dosa tadi, dia mengetahui bahwa dia punya Rob yang maha mengampuni dosa-dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan dia juga mengetahui, Pak, Allah itu akan mengazab orang, akan menyiksa orang dengan dosa. Jadi hamba itu sebenarnya kita, seperti kita hari ini kan kita tahu, Pak, ya, kalau kita melakukan kesalahan, mungkin Allah akan ampuni, mungkin juga Allah akan apa? Akan mengazabnya. Kita tahu. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh hamba tersebut setelah dia bertaubat tadi, minta ampun dari dosanya, fa'ada summa 'ada fa'aznaba. Kemudian dia kembali lagi untuk melakukan dosa, Pak. Tadi sudah minta ampun, kemudian kembali lagi. Ya. Maka kemudian dia pun mengatakan apa? Ya, qala ay rabbighfirli dzam. Ya, ya Allah, ampuni aku dari dosa yang sudah aku lakukan lagi. Ya. Maka di saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi apa? Ya. Allah mengatakan lagi, ya, aznaba 'abdi dzamban. Hambaku melakukan dosa lagi. Fa'alima anna lahu, ya, rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rabb-nya akan mengazabnya. Ya. Itu terulang, Pak, sampai kemudian apa? Sampai kemudian 3 kali. Ya, disebutkan di hadis itu. Dia pertama melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah karena dia ketahui bahwa Allah Maha Pengampun dan juga bisa mengazabnya. Kemudian Allah mengampuninya. Kemudian dia ulangi lagi. Dia minta lagi untuk minta lagi agar diampuni oleh Allah. Kemudian apa? Dia ulangi lagi. Kemudian dia minta lagi. Akhirnya Allah di akhir hadis itu mengatakan apa? Ya, faqad ghafartu li 'abdi. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku. Habis itu kata Allah lagi apa? Ya, falyaf'al ma syaa. Ya, kerjakan apa yang kamu suka. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hari ini mungkin 5 tahun yang lalu kita sudah bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan dulu, tapi hari ini ternyata kembali lagi kita melakukannya, maka jangan pernah berputus asa. Ingat, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, tetapi kalau kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini apa, Pak? Ya, kata Imam Nawawi dengan catatan ketika dia melakukan dosa itu dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang taubatan nasuha itu syaratnya apa, Pak? Syarat yang pertama itu iqla'. Iqla' itu artinya meninggalkan, berlepas diri. Kalau hari ini kita pelaku maksiat dalam riba, berarti lepaskan diri kita di dalam riba. Kalau kita pelaku maksiat, misalnya kalau ada adik cewek yang laki-laki perempuan berpacaran misalnya, maka lepaskan apa? Lepaskan pacarnya gitu. Itu syarat taubat yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah an-nadmu. Yang menyesali apa yang pernah dilakukan dulu. Baru yang ketiga apa? Yang ketiga al-azmu bi alla ya'uda ila ma'siyati. Dia berazam untuk apa? Untuk tidak mengulangi
kemaksiat yang pernah dia lakukan. Jadi yang pertama melepaskan, yang kedua menyesali, yang ketiga apa? Yang ketiga kemudian dia berazam tanpa harus bersumpah. Ya, tanpa harus bersumpah. Aku bersumpah ya Allah, aku nggak mau melakukan lagi. Tidak ada keharusan itu. Yang penting apa? Yang penting azam saja. Itu baru taubat nasuha. Nah setelah kita berazam, kemudian 5, 10 tahun atau berapa tahun lagi kita kemudian terulang lagi, taubat yang pertama sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang dihitung dari mana, Pak? Dari setelah kita bertaubat yang pertama. Kemudian kita minta lagi, maka akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita ulangi lagi, kita minta lagi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apa? Sebelum ajal kita sampai atau ruh kita sampai kerongkongan. Ya, innallah yaqbalu taubah min 'abdihi hatta yughargir, kata Rasulullah. Allah itu akan selalu menerima taubat hambanya sampai apa? Sampai yughargir, sampai apa? Ruhnya ini sampai sini. Jadi kalau belum sampai sini, Pak, selalu akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua masih ada nafas hari ini, maka segera bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Saat ini juga tinggalkan apa yang pernah kita lakukan dari maksiat, sesali dia, dan kemudian apa? Berazam untuk tidak melakukan lagi. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat Puteh yang sudah memberikan pencerahan untuk kita yang ada di sini dan ilmu yang luar biasa tentunya. Sedikit tadi menyikapi dari apa yang Ustadz juga sampaikan, bahwasanya yang ada di sini sekali lagi adalah pilihan-pilihan Allah untuk kembali mendatangi kajian yang tentunya akan selalu meningkatkan dan mengingatkan kita untuk semakin baik kehidupan di kedepannya. Dan yang pasti adalah sebuah pesan dari Ustadz Rahmat Puteh mengenai selama kita masih ada umur, selama kita masih Allah kasih nyawa, selama kita masih diberi kenikmatan hidup di dunia, selalu kesempatan untuk bertobat, selalu kesempatan untuk memperbaiki diri itu terbuka luas. Jadi manfaatkan aja sampai saat ini dan kehidupan-kehidupan selanjutnya. Sebelum tadi ya Ustaz ya, yang namanya nyawa kita ada di kerongkongan gitu ya. Sebelum kita terpisahkan nyawa dan juga raga kita. Saya Sabil Zaidan, mohon maaf lahir batin apabila ada ucapan dan juga perbuatan yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.